Ya ini jadi di bareng baik gitu. Tinggal nunggu nanti siang nih deklarasi gitu Kalau kan. jadi ya, kalau nggak ada perubahan lagi ya, gitu. Nanti kita Emang lihat. bakal nggak jadi? Ya nggak tahu. Ya udah kalau gitu kita coba tanya peluangnya dan juga kemungkinan seperti apa bersama dengan sejumlah pengamat politik. Sudah hadir di sebelah saya ada Mas Adi Praitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, Mas Mas Adi. Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Maria, Bayu. Pagi Mas, kabar sehat ya? Alhamdulillah. Ini kita juga sudah terhubung bersama Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Mas Burhan. Assalamualaikum. Pagi Ayah, pagi Bayu. Pagi, Waduh, Mas. semangat sekali Mas Burhan. Kita tahan dulu ya. Saya mau ke Mas Adi dulu ya, Mas Burhan yang izin ya. Mas Adi, jadi kemungkinan besar ini akan deklarasi siang hari ini. Dan sebenarnya kemungkinannya seberapa besar sih paket Anies Caimin ini, Mas Adi? Kalau mendengar dari statement politik dari teman-teman PKB mulai kemarin, tadi malam, dari beberapa diskusi yang kita lakukan, bahwa hari ini hakul yakin, ba'da zuhur, mereka akan melakukan deklarasi politik soal launching ya secara terbuka duet antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi kalau tak ada tsunami politik, kalau tak ada gempa politik, saya juga termasuk yang meyakini bahwa ini barang akan jadi launching, akan jadi cawapres yang akan ikut pemilu di 2024. Itu tentu saja, semoga tak ada badai dan tak ada huru-hara di tengah jalan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, banyak orang yang kemudian merasa tiba-tiba kaget dengan pasangan ini ya. Saya nggak terlampau kaget. Karena memang sejak awal AHY itu memang tidak diminati oleh Anies dan Partai Nasdem. Buktinya setelah Anies dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh Nasdem, AHY itu tidak pernah jadi prioritas. Ada surat Mas yang mengajak meminang AHY itu yang ditulis langsung oleh Anies Oh Baswedan. iya, tapi kan harus diakui AHY itu tidak pernah disebut sebagai prioritas cawapres. Padahal Anies dulu dipersepsikan nggak mungkin bisa maju tanpa AHY. Nasdem itu tiap hari sibuk menyebut nama-nama figur-figur di luar AHY dan dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ada Hovifah, ada Yeni Wahid, sempat juga muncul nama Mahfud MD. Begitupun di kubunya Prabowo Subianto. Orang juga tahu bahwa Muhaimin sangat kelihatan tidak diinginkan oleh Prabowo sebagai pasangannya maju di Pilpres. Tapi kan Muhaimin berusaha untuk sabar, istiqomah. Siapa tahu ada hilal politik yang segera akan mengumumkan dirinya sebagai kandidat capres. Setahun 19 hari PKB per hari ini itu sudah berkoalisi kan dengan Gerindra. Tapi Muhaimin tidak diumumkan sebagai cawapres. Jadi wajar kalau kemudian ya pertama PKB keluar dari barisannya Prabowo. Kemudian misalnya Demokrat ini patah hatinya nggak karu-karuan kira-kira begitu. Ini yang kemudian dianggap mengejutkan itu karena dua tokoh ini kemudian berduet, Pak. Karena dari berbagai kutub manapun, ini tidak ada penjelasan apapun. Secara ideologi, secara basis konstituen, dan bahkan dari analisa-analisa dari survei, termasuk simulasi yang selalu dimunculkan, itu tidak pernah ada pembicaraan soal bagaimana Anies itu bisa berduet dengan Muhaimin Iskandar. Ini yang disebut dengan bainas sama wal lubang sumur. Jadi antara langit dan lubang sumur betul, orang tidak pernah mengira ini akan jadi barang untuk maju di 2024. Yang ingin saya katakan adalah bahwa inilah dinamika politik kita yang memang suka berakhir, kemudian ada dinamika yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh kebanyakan orang. Dan kacaunya lagi, kira-kira begitu, kalau kita membaca berita per tadi malam, tiba-tiba ada surat yang kemudian kemungkinan akan memeriksa Caimin gitu ya dalam kasus-kasus tertentu di KPK yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini kan orkestrasi politik saja, kita tinggal nikmati. Apakah ini bagian dari huru-hara? Apakah ini bagian dari gempa politik? Apakah ini bagian dari tsunami? Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebelumnya kami ucapkan selamat atas guru besarnya ya, Mas Burhan. Selamat Mas Burhan. Dan saya ini mengutip tweetnya Mas Burhan langsung ya. Ada 3 misteri Tuhan katanya, Mas Burhan kemarin nge-tweet. Jodoh, kematian, dan Muhaimin Iskandar. Nah ini kan ada sebuah kekagetan begitu mengenai duet Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kalau analisisnya Mas Burhan, apa yang terjadi di belakang ini dan kemudian kalkulasi antara Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di 2024 itu seperti apa? Ini Bayu, dari tweet seorang jurnalis yang menanyakan mengapa ini terjadi. Dan saya mengatakan setahun lebih Muhaimin Iskandar berkoalisi dengan Prabowo, belakangan sangat berdekatan dengan Ganjar Pranowo, tetapi jodohnya justru Anies Baswedan. Ini kan menunjukkan sekali lagi betapa fleksibelnya
politik kita yang menunjukkan untuk kesekian kalinya bahwa sistem kepartean dan pembentukan koalisi kita itu tidak didasarkan pada faktor ideologis, tapi faktor elektoralis. Nah, faktor elektoralis ini pula yang menjelaskan apa yang tadi Mas Adi sampaikan, mengapa koalisi yang sudah terbentuk sekian lama itu sepertinya sulit sekali untuk menentukan siapa capres-cawapresnya karena perhitungan menang kalah. Jadi kalau kita lihat dari survei-survei yang dilakukan oleh banyak lembaga yang kredibel, itu memang sangat terang benderang. Misalnya Gerindra dan PKB yang sudah menjalin koalisi lama, Muhaimin tidak menjadi prioritas pertama Pak Prabowo untuk menjadi pendampingnya, simply karena Pak Muhaimin Iskandar secara elektoralis itu kurang kompetitif. Nah, kebutuhan yang berbeda tetapi polanya sama, yaitu dari sisi elektoral, itu ketemu dengan Nasdem yang berkali-kali menunda keinginan untuk mendeklar AHY sebagai cawapres Mas Anies sesegera seperti yang diminta oleh Partai Demokrat. Jadi karena Nasdem melihat kekurangan elektoral Anies Baswedan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, maka perlu dicari tokoh NU yang kuat secara elektoral untuk menambal kekurangan dukungan Mas Anies Baswedan. Nah, dari sisi kebutuhan institusi dan sokongan basis politik, PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar menawarkan itu. Tetapi dari sisi personal, tetap ada PR yang harus dikerjakan kalau misalnya Mas Anies memilih Muhaimin Iskandar. Karena pilihan pemilih itu tidak serta-merta sejalan dengan keputusan partai. Dan itu terekam dalam survei indikator misalnya, basis PKB yang sudah setahun lebih oleh elitnya dibawa ke Gerindra, ternyata mayoritas konstituennya malah memilih Ganjar Pranowo. Dan hanya sebagian yang memilih Pak Prabowo dan sebagian kecil memilih Anies Baswedan. Nah, ini tentu akan menjadi PR kalau misalnya Anies meminang Muhaimin. Pertanyaannya apakah kebutuhan elektoralis itu akan terpenuhi ataukah jangan-jangan lebih solid kalau misalnya tetap bersama AHY. Jadi faktor-faktor ini, Bayu, saya kira yang akan mewarnai ke depan. Selain tentu ada interupsi terkait dengan isu-isu hukum yang mulai mencuat, tetapi di atas segalanya pilihan Nasdem terhadap PKB untuk berlayar di 2024 itu pilihan yang sangat pragmatis elektoral, tetapi punya justifikasi empirik. Meskipun lagi-lagi jadi tidaknya Mas Anies berlayar sangat ditentukan oleh dinamika politik dalam 1-2 bulan ke depan. Oke, Mas Burhan, kalau misalnya tadi Mas Burhan menyebutkan ada dasar elektoral begitu ya, apalagi gini, apa yang disampaikan Mas Burhan pasti juga sudah sangat dipahami oleh ketua-ketua umum partai gitu. Mereka juga sudah pasti mapping, menganalisis dan lain sebagainya. Tapi kan dari survei, termasuk juga dari tempatnya Mas Burhan, nama Anies Baswedan dari 3 baca pres selalu di bawah. Kemudian nama Caimin juga kalau tidak salah hanya di bawah 1% gitu. Pertimbangan apa elektoral kalaupun misalnya dengan kondisi saat ini memajukan keduanya? Ya, untuk Mas Anies di survei saya masih 23,9% ya. Jadi meskipun peringkat ketiga, tapi selisihnya itu tidak terlalu jauh dibanding peringkat kedua dan pertama. Kemudian dari sisi pasangannya, yaitu Muhaimin Iskandar, memang secara individual Gus Muhaimin ini kecil, kurang kompetitif ya. Bahkan kalah dibanding AHY. AHY ini top 3 sebagai cawapres. Tapi kalau kita bedah anatomi pendukung AHY sebagai cawapres, itu umumnya adalah mereka-mereka yang sudah kepincut dengan Mas Anies. Jadi pilihan Mas Anies sebagai capres itu overlap dengan basis pendukung AHY di Indonesia bagian Barat. Jadi kalau misalnya dipasangkan, itu tidak memberi added value secara elektoral. Nah, untuk Muhaimin, itu daya tariknya bukan secara personal, tapi daya tarik PKB-nya. Ya, PKB ini kan partai pemenang bersama PD Perjuangan di Jawa Timur, dan termasuk partai yang cukup kuat di Jawa Tengah. 2 wilayah yang Mas Anies sangat kering kerontang. Di Jawa Tengah Mas Anies cuma dapat 9%,
survei bulan Agustus awal, kemudian di Jawa Timur cuma ada 12%. Jadi betul-betul membutuhkan vitamin elektoral yang diharapkan datang dari calon yang punya basis struktur politik yang kuat. Tetapi PR-nya memang kembali ke tadi, Bayu. Tidak serta-merta kalau PKB mendukung Anies Baswedan, itu basis masanya setuju. Itu ada banyak tahapan yang harus dilalui ya. Pertama adalah Muhaimin Iskandarnya sendiri belum seluruhnya solid didukung oleh konstituennya. Jadi ini menarik kan. Warga NU, orang yang merasa dekat dengan NU itu 55% dari total orang Islam dekat dengan NU, tetapi yang memilih PKB cuma 9,7%. Artinya banyak orang NU yang memilih partai lain. Dan dari 9,7% yang memilih PKB, sekitar 1% yang memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Ini kan berarti ada gap-nya yang cukup jauh. Nah ini tentu jadi PR buat Mas Anies kalau misalnya siang ini jadi dideklarasikan, kalau tidak mampu menyelesaikan masalah split ticket voting ini, itu saya kira ekspektasi untuk menggandeng PKB menjadi pengusung Mas Anies kemungkinan besar akan sulit untuk diwujudkan dalam kemenangan. Ya, Mas tadi kalau kemudian penjelasannya adalah seperti yang Mas Burhan tadi sampaikan bahwa kebutuhannya elektoral, kemudian sokongan basis politik, tapi dengan kenyataan pemilih seperti itu, apa ya pertimbangan realistis begitu loh meninggalkan AHY dan kemudian memasangkan Anies? Iya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Seperti pertanyaan saya tadi, Mas Adi. Jadi pertimbangan realistisnya di mana? Kalau kemudian tadi disampaikan pertimbangan paling masuk akal adalah elektoral, PKB di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi basis pemilihnya pun tidak sejalan dengan partai. Belum lagi tadi Anda sampaikan memang ada tsunami politik. Nih kalau saya boleh bacakan salah satu judul ya di media online begitu, KPK usut kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans diduga era Caimin. Nah, jadi realistisnya di mana gitu? 2012 lagi kasusnya, udah lama. Ya, di luar kasus-kasus yang tadi disebutkan soal hukum ya, yang ingin saya katakan adalah Nasdem ini sepertinya sedang melakukan satu perjudian yang sangat luar biasa. Judi itu kadang menang, kadang pula kalah, bahkan banyak kalahnya dalam sebuah perjudian itu ya. Saya ingin memberikan satu fakta politik misalnya. Nasdem itu kan sejak awal sangat terlihat menginginkan bahwa yang bisa meningkatkan elektabilitas Anies itu adalah figur-figur dari kalangan Nahdliyin. Maka yang disasar pertama kali sosok Hovifah. Kemudian sempat muncul nama Mahfud MD, tapi menolak. Setelah itu Yeni Wahid menunjukkan ketertarikannya, tapi diprotes oleh Partai Demokrat dan akhirnya tidak mau. Di tengah kebutuhan itu, kebetulan PKB sedang galau akut misalnya, dianggap tidak terlampau penting dalam koalisinya Prabowo Subianto, kemudian dilamar oleh Nasdem. Dan kebetulan PKB itu ada. Yang saya sebutkan, kenapa ini sebagai sebuah perjudian, tentu Nasdem itu sangat yakin betul bahwa PKB itu mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ingat, kalangan Nahdliyin. Itu yang sepertinya memang sejak awal diyakinkan betul oleh Nasdem sebagai bagian untuk memenangkan pertarungan. Cuman kan yang menjadi pertanyaannya adalah ketika butuh figur NU, apakah harus Muhaimin jawabannya? Itu dia. Ini yang sebenarnya agak rumit. Kalau kita melihat beberapa angka statistik misalnya, nggak usah jauh-jauh deh, hasil Pileg 2019 yang lalu, PKB itu mendapatkan 9,6%. Pemilih PKB itu adalah mereka yang tidak terkonfirmasi memilih Muhaimin Iskandar. Karena Muhaimin Iskandar itu elektabilitasnya hanya 1%. Artinya ada gap, ada jarak pemilih PKB 8,6% yang tidak memilih Muhaimin Iskandar. Yang ingin saya katakan lagi adalah kalau pemilih PKB saja tidak mau memilih Muhaimin sebagai capres, apalagi memilih Anies Baswedan. Kan ini jalur ceritanya yang menurut saya sangat sederhana untuk dijelaskan. Karena Anies itu tidak populer di kalangan NU, tidak populer di kalangan pemilih PKB. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan ini adalah satu perjudian yang saya sebut sebagai agak sedikit mengerikan. Karena kalau disimulasikan, pasangan Anies dengan Muhaimin Iskandar per hari ini itu sangat tidak menjanjikan. Tidak terlampau kompetitif jika misalnya melihat Prabowo bersandingan dengan Erik. Jika melihat misalnya Ganjar Pranowo bersandingan dengan Sandi ataupun Ridwan Kamil, itu totally different, sangat jauh selisihnya. Oleh karena itu, tugas terbesar dari Muhaimin Iskandar adalah bagaimana mengakumulasi kekuatan politik PKB 9,6% minimal itu menjadi pasangannya Anies dan
Muhaimin Iskandar. Syukur kalau kemudian Muhaimin Iskandar itu meyakinkan 56% orang yang merasa dirinya NU menjadi pemilihnya Anies dan Caimin. Kalau itu yang dilakukan, maka ini adalah satu perjudian yang sangat positif dan sangat mungkin akan Ya, tapi mengantarkan 9,6% mereka. itu pun juga belum menentukan untuk bisa menang gitu kan Mas? Ya betul, karena pemilih PKB kan cuma 9,6%. Artinya ada sekitar 40% orang NU tidak pilih PKB. Oke. Ada yang ke PDIP, ada juga yang ke Demokrat, ada juga yang ke Gerindra. Bahkan pemilih PKB itu adalah mereka yang tidak terkonfirmasi ya ke Muhaimin khususnya. Ini menurut saya PR besarnya. Oke. Nanti sebelum ke Mas Burhan, kita ke rekan kami ada Farah Manila dari Surabaya, Jawa Timur yang akan menyampaikan laporan bagaimana persiapan rencana deklarasi pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Farah. Iya, selamat pagi pemirsa. Hari ini memang akan diagendakan deklarasi Capres Anies dan juga Capres Muhaimin Iskandar di Hotel Majapahit, Surabaya, tepatnya di Jalan Tunjungan. Dan berdasarkan surat undangan yang dibuat oleh Partai Kebangkitan Bangsa, acara deklarasi ini akan digelar pada pukul 2 siang nanti. Dan sejauh ini berdasarkan pengamatan kami memang masih terlihat persiapan secara teknis, yaitu persiapan berupa ruangan, yaitu yang berada di ballroom Hotel Majapahit dan juga alat-alat beserta sound system yang ada di dalamnya. Dan jika dilihat dari jumlah kursi undangan dalam ballroom ini pemirsa, hanya ada sebanyak 300 kursi saja. Jadi kemungkinan besar nanti para relawan simpatisan ini akan banyak ada di area Hotel Majapahit maupun di luar Hotel Majapahit. Dan terkait pengamanan, kami sudah berusaha untuk menghubungi kepolisian namun memang belum ada jawaban. Dan berdasarkan informasi dari security hotel setempat ini memang pengamanan akan dilakukan dan belum ada informasi terkait penutupan jalan, apakah nanti ketika deklarasi dilaksanakan akan ada penutupan di sepanjang Jalan Tunjungan. Dan sejak pagi tadi kami juga memantau belum terlihat adanya simpatisan maupun relawan yang hadir di Hotel Majapahit, apalagi mengingat agenda deklarasi ini baru akan digelar siang nanti. Sementara informasi dari Surabaya. Baik, terima kasih Farah. Nanti kami kembali ke Anda bila ada perkembangan terbaru. Oke Mas Burhan, apa yang disampaikan Mas Adi, Mas Burhan tadi sebenarnya satu nada, satu warna, bahwa masih ada PR besar. Kalau misalnya Anies Baswedan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai cawapres di 2024. Mas Burhan, saya ingin sedikit mengajak Mas Burhan gitu, mengawang-awang lah, berimajinasi sedikit gitu. Karena dari peristiwa ini tokoh sentralnya adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Apa yang sedang dimainkan oleh Pak Surya Paloh di sini? Hitung-hitungannya seperti apa, Mas Burhan? Nah ini menarik ya, kalau kita lihat titik sentral koalisi perubahan untuk persatuan kan ada di tangan Surya Paloh. Nah meskipun ada kesepakatan untuk penentuan cawapres kembali ke tangan Anies Baswedan, apa yang kita saksikan beberapa hari terakhir munculnya PKB di tikungan itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Surya Paloh bahkan dibanding Anies Baswedan sendiri. Karena seperti pernyataan Sudirman Said ketika ide untuk menjodohkan Anies dengan Muhaimin Iskandar disuarakan oleh Surya Paloh, Mas Anies sendiri kaget, ya kan? Nah, pertanyaan yang muncul kemudian yang menurut saya penting untuk kita eksplor adalah bagaimana dengan narasi perubahan yang selama ini dikeluarkan oleh Anies Baswedan ketika partai pendukung utamanya adalah Nasdem yang notabene adalah bagian dari pemerintah dan mendapatkan amunisi tambahan dari PKB yang notabene juga bagian dari pemerintah. Jadi sekarang satu-satunya partai oposisi yang ikut melanjutkan koalisi bersama Anies Baswedan tetapi perannya periferial ya hanya PKS. Nah pertanyaan berikutnya bagaimana dengan Demokrat? Bagaimana dengan narasi perubahan yang selama ini disuarakan oleh Partai Demokrat ketika keluar dari koalisi mengusung Anies Baswedan? Dan pilihan yang tersedia buat Partai Demokrat adalah koalisi bersama Presiden Men, yaitu Ganjar dan Prabowo Subianto, yang notabene selama ini mengeluarkan narasi keberlanjutan. Jadi lagi-lagi apa yang kita saksikan belakangan itu menunjukkan sekali lagi betapa tidak masuk akalnya politik Indonesia, di mana perubahan peta koalisi sangat ditentukan oleh
chemistry dan perubahan last minute, dan menunjukkan sekali lagi betapa tidak pentingnya narasi yang selama ini disuarakan baik yang pro pemerintah maupun yang berada di luar pemerintah. Karena pada ujungnya Burhan. siapa ikut siapa itu sangat ditentukan oleh peta atau dinamika mutakhir. Ya, Mas Burhan, Gimana, tapi kan Bayu? begini ya Mas, tidak ada partai yang kemudian tidak ingin menang begitu loh. Apa hitung-hitungan yang paling masuk akal untuk Nasdem pada saat memasangkan Anies dan juga Caimin? Jadi perhitungannya menurut saya terlalu optimis ya, mengharapkan PKB menyumbang suara maksimal untuk menambal kekurangan Anies Baswedan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Memang kalau kita lihat Pilpres 2004 sampai sekarang, itu tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah itu pertimbangannya simply punya ekspektasi yang terlalu berlebihan, Muhaimin Iskandar dan PKB menyumbang suara krusial di dua provinsi ini. Padahal Pilpres 2004 sampai sekarang juga mengajarkan bahwa pilihan pemilih itu sangat otonom, karena mereka bisa memilih jauh dari apa yang disuarakan oleh partainya. Salah satu penjelasannya adalah minimnya party ID, kedekatan pemilih terhadap partai sehingga pemilih suka-suka saja dalam memilih, tergantung siapa capres-cawapres yang ditawarkan. Jadi pertimbangan rasionalnya itu. Yang lain saya tidak melihat. Dan menurut saya karena terlalu optimis dalam memandang ekspektasi PKB bisa menyumbang suara buat Mas Anies, kemungkinan melesetnya juga besar. Jangan lupa, ini penting ini ya, di 2014-2019 suara NU itu solid. Antara basis struktural PBNU, kemudian PKB sebagai kendaraan politiknya, kemudian pesantren-pesantren, NU itu kan pesantren besar, pesantren adalah NU kecil, itu solid mendukung Pak Jokowi. Menjelang 2024, kita tahu ada perbedaan yang sangat terang benderang antara PBNU dengan PKB. Belum lagi tokoh-tokoh kunci seperti Mahfud MD, keluarga Gus Dur, kemudian Hovifah Indar Parawangsa, yang notabene juga tidak dalam satu radar dengan PKB. Jadi ekspektasi Nasdem menurut saya terlalu berlebihan untuk mengharap NU solid di bawah bendera dan koordinasi PKB dan Muhaimin Iskandar. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Mas Burhan, Mas Adi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Jadi Mas Adi begini, betul tidak sih kemudian ada tidak korelasi gitu ya kejadian saat ini di mana Nasdem kemudian memasangkan Caimin dengan Anies Baswedan usai pertemuan Jokowi dan juga Surya Paloh pada beberapa waktu lalu? Ya kalau kita percaya dengan teori konspirasi, teori-teori kemungkinan, ya pasti itu akan dikaitkan dengan itu semua ya. Tapi kalau mau jujur sebenarnya kan sejak awal Nasdem itu memang sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Ketika memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres, ini kan memancing hubungan yang cukup panas antara Surya Paloh dengan Jokowi dan itu tidak bisa dibantah. Kan akhirnya Nasdem itu dianggap tidak menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Jadi bagi saya pertemuan Jokowi dengan Nasdem tidak bisa disimplifikasi sebagai bagian dari upaya untuk ikut menorkestrasi poros perubahan politik itu. Nah yang kedua yang ingin saya katakan, dulu orang melihat Anies Baswedan itu adalah sosok yang begitu netral, begitu independen dan dia melampaui partai-partai pengusungnya. Sejak kemarin bagi saya Anies ini tak ubahnya pada akhirnya menjadi petugas partai. Karena Anies harus tunduk pada kekuasaan politik Nasdem, pada kekuasaan politik Surya Paloh. Mungkin secara personally Anies itu sesuai dengan surat cintanya kepada AHY yang ditulis tanggal 25 Agustus pakai tulis tangan. Itu adalah suasana hati Anies. Tapi kita ingat, yang bisa memutuskan soal siapa pendamping Anies itu bukan Anies Baswedan. Itu artinya oligarki partai, kepentingan partai adalah elit yang segala-galanya bisa memutuskan soal siapa yang bisa berpasangan maju pilpres dan yang tidak. Nah bagi saya yang paling penting juga adalah, ini juga harus ada mau'idah hasanahnya ya, ada lesson learn-nya yang mestinya harus dipahami oleh Partai Demokrat. Ini yang kedua kalinya loh, AHY itu di PHP. 2019 yang lalu di PHP oleh Prabowo Subianto. Andi Arief saat itu begitu agresif menyerang Prabowo sebagai Jenderal Kardus. Karena tidak mengumumkan AHY sebagai pendampingnya yang bahkan lebih memilih Sandiaga Uno sebagai partner Prabowo yang notabene-nya adalah satu partai. Ini kali kedua bagi Demokrat di mana dalam tanda kutip AHY juga di PHP oleh Nasdem dan oleh Anies Baswedan. Yang ingin saya katakan adalah kepada Partai Demokrat,
Jangan terlampau buru-buru memaksakan AHY terjun ke jantung kekuasaan politik. Yang saya bayangkan, kenapa Prabowo dulu tidak terlampau tertarik dengan AHY, tidak terlampau tertarik misalnya Anies Baswedan dengan AHY untuk 2024, selain memang tidak memenuhi unsur elektoral untuk memenangkan Anies di Pilpres. Sorry itu saya harus kita katakan, AHY ini jam terbangnya, pengalaman politisnya, dan tidak pernah menjadi pejabat publik di negara ini, yang rasa-rasanya membuat Nasdem dan Anies tidak terlampau tertarik untuk menjadikannya pembanding. Inilah yang saya katakan, AHY ini tidak pernah menjadi pejabat negara, AHY itu tidak pernah menjadi pejabat publik, AHY itu tidak pernah jadi kepala daerah. Jadi portofolio kepolitikannya itu sangat rendah. Inilah sepertinya yang membuat ada jarak psikologi politik yang kemudian membuat Nasdem, Surya Paloh, dan elit-elit Nasdem di dalamnya tidak terlampau menjadikan AHY sebagai target man untuk menjadi pendampingnya Anies Baswedan. Tapi kan mesti partainya besar, Mas. Oh iya, betul partai. Tapi kan kebutuhan dari Anies Baswedan itu bukan soal AHY ataupun Partai Demokrat. AHY ini sangat meragukan untuk mengonsolidasi kekuatan politik di Jatim, Jateng, dan NU. Jadi Nasdem butuh itu, tentu di luar ada psikologi politik yang memang tidak pernah ketemu antara Surya Paloh dengan SBY. Di antara tim 6, tim 7, tim 20, dan tim yang ada di Poros Perubahan, tak sedikit pun kita menyaksikan pertemuan antara SBY dengan Surya Paloh. Yeah. Padahal kita tahu koalisi ini, perubahan, kira-kira begitu, kalau mau berjalan, penentunya dua orang ini yang cukup signifikan. Demokrat itu bukan AHY penentunya, Pak. Yang menentukan itu adalah SBY, Susilo, Bambang, dan Yudhoyono. Kemudian di Nasdem yang bisa menentukan itu bukan Anies Baswedan, tapi Pak Surya Paloh. Inilah yang saya kira turut bisa menjelaskan kenapa kerumitan-kerumitan AHY pada akhirnya tidak dipilih untuk bisa mendampingi Anies Baswedan. Karena bagi Nasdem, AHY ini tidak terlampau confirm, tidak terlampau meyakinkan mereka sebagai bagian dari upaya untuk menjadi gizi elektabilitas memenangkan Anies di 2024. Oke, baik. Menarik. Saya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, beberapa waktu lalu kita juga sempat berbicara dengan Sekjen PKB ya, yang menyatakan bahwa 2 kali kekalahan Pak Prabowo adalah karena tidak menggait kalangan NU. Nah, sekarang Anies Baswedan bersanding dengan Muhaimin Iskandar dengan berharap suara NU. Meskipun tadi sudah banyak catatannya ya dari Mas Burhan dengan Mas Hadi. Apalagi yang mau dikejar kalaupun misalnya faktanya seperti ini begitu. Apakah ini juga bentuk tadi seperti Mas Adi bilang, bentuk perjudiannya Surya Paloh? Iya, menurut saya yang kita saksikan belakangan ini memang terlalu banyak unsur gamblingnya ya, ketimbang sesuatu yang secara rasional bisa dieksplor gitu ya, secara saintifik dan seterusnya. Tetapi memang pilihan yang tersedia buat Anies Baswedan maupun Surya Paloh itu juga tidak banyak dan tidak semuanya ideal. Tadi yang ideal menurut saya untuk menjadi pendamping Anies Baswedan adalah Hovifah Indar Parawangsa. Itu pilihan paling ideal secara elektoral. Pertama, bagaimanapun Hovifah adalah gubernur Jawa Timur dengan approval rating yang sangat tinggi. Kedua, beliau terasosiasi dengan NU secara kuat karena beliau menjadi ketua umum Muslimat NU sejak lama. Yang ketiga, beliau perempuan. Jadi ada 3 identitas yang bisa menjadi pendongkrak suara buat Anies Baswedan. Kelemahannya memang dia tidak terasosiasi dengan partai politik, sehingga mungkin ya Hovifah tidak bisa menyumbang buat pemenuhan secara teknis presidential threshold. Tapi lagi-lagi masalah utama Hovifah kan bukan di situ. Masalah utama Hovifah adalah dia tidak bersedia dengan alasan apapun untuk mendampingi seorang Anies Baswedan. Sehingga muncul opsi berikutnya, Mahfud MD, dan terakhir Yeni Wahid. Tetapi dari 3 nama yang saya sebut tadi, lagi-lagi 3-3-nya tidak menunjukkan satu hubungan yang baik dengan kepemimpinan PKB struktural di bawah Muhaimin Iskandar. Karena proposal PKB tunggal, bersedia untuk berkoalisi dengan capres manapun asalkan Muhaimin Iskandar itu masuk dalam kertas suara sebagai cawapres. Ya. Jadi masalah itu tuh yang membuat pilihan buat Anies Baswedan tidak banyak dan tidak ideal, dan karenanya sebagai calon pemimpin dia mengambil pilihan yang paling sedikit mudorotnya. Tetapi lagi-lagi karena perhitungannya semacam ini, ya tentu ekspektasi yang besar pun terpaksa harus dikoreksi. Karena bagaimanapun banyak hal yang tadi saya sebut
termasuk Ya. soliditas NU yang tidak begitu kuat jelang 2024 membuat dukungan warga NU kemungkinan besar terbelah. Oke, Ya, oke. baik. Menarik sih Mas, nanti kita coba akan tunggu ya sekitar pukul 2 siang nanti kalau di Jadi undangan apa enggak PKB nih? sih ya, itu dia deklarasinya akan terjadi tidak nih antara Anies Baswedan dan juga Caimin, dan juga apakah juga akan berlayar nanti di Pilpres 2024 Kita jika tunggu tidak ya. ada prahara yang berlangsung Nggak ada sebelum gempa ini ya. politik, nggak ada tsunami politik tadi kata Mas Adi. Terima kasih banyak Mas Adi, Mas Sama-sama, Burhanuddin, terima Mbak kasih Dea. banyak Sama-sama, atas pagi Mbak hari Ayu. ini. Terima kasih Ayah. Tapi Sehat kami selalu untuk Anda. jeda, nanti kami kembali dengan beberapa informasi lainnya.